Sadaqallahul azim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sah jemaat rahimakumullah. Sesaat lagi khatib kita akan menaiki mimbar untuk membacakan kedua khutbahnya. Berkaitan dengan hal tersebut ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Yang mana maksudnya adalah menganjurkan kita untuk diam ketika khatib menyampaikan kedua khutbahnya, karena barang siapa yang berkata-kata sekalipun itu menyuruh diam, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan tawaduk. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Jamaah-jamaah yang senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan atas kehadiran Allah. Karena kita semua meyakini bahwa dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, karena Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita pada saat ini, dan karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di waktu-waktu yang berkah ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di rumahnya ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya dari rumah Allah ini kita sama-sama bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, dan juga agar diberi kekuatan untuk meninggalkan segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama melakukan dosa-dosa besar. Ilal maut, sampai ajal memisahkan kita, sampai ruh dan jasad kita terpisah, sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya orang yang senantiasa berhati-hati dengan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, mereka akan diberikan oleh Allah penutup husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Selanjutnya salawat beriring salam. Tidak henti-hentinya marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kira-kira apa nikmat yang terbesar yang Engkau turunkan di permukaan bumi ini? Maka Allah menjawab, nikmat yang terbesar adalah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir zaman yang sekarang kita sama-sama hidup di dalamnya, mereka yang hanya mengadakan hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan selamat. Apa ciri orang yang ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan sehari-harinya, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, tidak lepas menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik.
baik di dalam berakhlak, beribadah, berakidah, ittiba kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lisannya tidak lepas membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah-jamaah yang senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, wajib kami sampaikan sesama muslim bahwa kita harus saling mengingatkan untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna taqwa adalah imtitharul awamirillah wa jitinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara total. Dan jaminan Allah bagi mereka yang senantiasa bertakwa baik ketika di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Kalau di dunia jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan memudahkan jalan keluarnya. Allah yang mendatangkan masalah, dan bagi orang yang bertakwa Allah juga yang akan memudahkan jalan keluarnya ataupun solusinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan yang tidak diduga-duga, dan datangnya dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang menjadikan Allah sebagai wakil, tawakal, menjadikan Allah sebagai penolong, maka Allah akan mencukupinya keperluannya. Itu urusan dunia. Tapi ketika di akhirat kelak nanti, setelah dia meninggalkan dunia yang fanah ini, di akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak ada kematian lagi pada waktu itu, orang yang bertakwa, yang sabar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kemudian sabar dengan ketetapan ujian, qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika di akhirat kelak nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama anbiya, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur ketika di dunia ini. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Makna soleh itu adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa itu, bersama di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah-jamaah yang senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk tunduk dan patuh dengan syariat, hukuman, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Iman kepada Allah mengajarkan kepada kita untuk kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, bahwa hati kita menyatakan yakin Allah lah Tuhan yang sesungguhnya. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mendatangkan rizki dan menjauhkan rizki, Allah yang mendatangkan sehat dan mendatangkan penyakit, dan Allah akan mengadili manusia ketika di akhirat kelak nanti. Dia yakin kepada Allah. Orang beriman itu yakin baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul muslim, Islam, menjalankan Islam dengan baik, tidak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan kepada mereka dalam satu hal. Apa satu hal itu? Yaitu Allah cuma memerintahkan kepada orang yang muslim, orang yang mukmin, hanya diperintahkan untuk menjalankan ketaatan. Cukup.
satu saja. Yang taat ketika di dunia ini, maka mereka akan dibimbing oleh Allah ketika di dunia ini, diselamatkan oleh Allah. Kemudian di akhirat kelak nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan keriduannya. Tapi bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, maka di dunia ini mereka akan tersasar, mengikuti jalan syaitaniyah, mengikuti jalan dunia, jalan nafsu, jalan yang tidak diridai oleh Allah. Mereka tersesat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di akhir kelak nanti kalau mereka tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, maka mereka akan disiksa atau diazab atas perbuatan mereka karena lupa ketika di dunia dulu. Lupa bahwa ketika di dunia mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka lupa. Mereka bermaksiat kepada Allah. Makanya untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, paling tidak 3 hal yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Apa ketiga hal itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar. Hidup ingin mengejar dunia. Ketika kita menginginkan kesuksesan, keberhasilan, wajib untuk kita berikhtiar, berusaha, bekerja. Begitupun ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, kita harus berikhtiar, bermujahadah, bersungguh-sungguh, beribadah baik di siang hari maupun di malam hari, menjalankan aturan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang dekat kepada Allah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk bekerja. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berusaha. Baik mereka para anbiya, para mujahid, para solihin, para alim ulama, semuanya mereka ketika ingin mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, wajib bagi mereka untuk berikhtiar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah 13 tahun. Dakwah di Mekah sangat lamban karena banyak tantangan, rintangan, pembaikotan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikhtiar untuk hijrah ke Madinah. Dalam waktu 10 tahun di Madinah, dengan strategi yang sangat jitu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor, sahabat yang dari Mekah dan sahabat yang berada di Madinah. Kaum Muhajirin dan Ansor dipersatukan untuk memperkuat barisan Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang ada di Madinah. Pada waktu itu Madinah adalah masyarakat yang majemuk. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Muslim, ada orang-orang aliran-aliran lainnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat kota Madinah, Nabi membuat aturan atau undang-undang yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Dalam waktu yang sangat singkat 10 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyebarkan Islam secara kafah. Kemudian 8 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan orang-orang yang berada di Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah. Kemudian kita kenal dengan Nabi Nuh alaihi salam. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal. Dan perintah Allah yang harus diikhtiarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di atas bukit, di atas gunung yang sangat tinggi. Secara logika tidak masuk akal ini. Biasanya orang membuat kapal di pinggir sungai ataupun di pinggir laut supaya mudah untuk diturunkan ke laut. Tapi karena ini adalah perintah Allah, seorang anbiya, para nabi, seorang nabi tidak akan mungkin untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan taat kepada Allah dan menyebarkan risalahnya, syariatnya ketika di dunia ini. Karena ini adalah perintah Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya membuatlah kapal di bukit gunung yang sangat tinggi. Musuh-musuh Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, Kan'an, istri Nabi Nuh, semuanya mencemoohkan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam karena perbuatan ini adalah tidak masuk akal. Setelah kapal selesai dibuat oleh Nabi Nuh dan jamaah pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras, bumi yang terhampar luas mengeluarkan mata air yang sangat deras sehingga bumi dibanjirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menentang Allah, yang menentang Nabi Nuh alaihissalam, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat cuma mereka yang berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam untuk meneruskan kehidupan selanjutnya. Inilah i'tibar, pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa orang yang dekat kepada Allah sekalipun Nabi wajib untuk mencapai tujuannya untuk berikhtiar. Kemudian ikhtiar tidak cukup dalam Islam. Ada yang kedua. Apa yang kedua itu? Ikhtiar perlu menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa. Karena ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa ikhtiar itu adalah kebohongan, tidak akan mungkin berhasil. Cuma hanya doa tanpa ikhtiar. Doa menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali ketika kita ditolong oleh Allah. Ketika kita diberi oleh Allah ilmu, baru berilmu. Ketika kita diberikan oleh Allah sehat, baru punya kesehatan. Diberikan oleh Allah kemampuan, baru datang kemampuan itu. Tetapi ketika Allah tarik kemampuan itu, disakitkan saja, belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya hilang. Menunjukkan bahwa kita adalah lemah kecuali kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ikhtiar kita itu perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni fi'il amr. Berdoalah kalian, perintah ini. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, dan Allah berjanji di balik doamu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Allah berjanji pasti Allah akan kabulkan. Cuma doa kadang-kadang ada yang langsung diijabah oleh Allah dengan cepat, dikabulkan oleh Allah ketika di dunia ini, ataupun diganti oleh Allah dengan yang lain karena tidak baik doa yang dipintanya, atau tidak dikabulkan Allah karena Allah menginginkan kebaikan ketika di akhirat kelak. Nanti Allah akan mengganti pahala yang sangat besar. Yang jelas Allah berjanji setiap hambanya berdoa kepada Allah, astajib lakum, Allah akan mengabulkan doamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah, kata Nabi Muhammad SAW, kepada Allah dengan yakin bahwa doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita kurang yakin dengan doa kita. Kita kurang khusyuk dengan doa kita. Kita tidak yakin dengan doa kita habis sholat yang kita ulang-ulang, bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita lambat terkabul. Mungkin juga di dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak memperhatikan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar as'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lahu." Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang berada di dalam safar, perjalanan. Seharusnya orang yang berada di dalam perjalanan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Nabi menceritakan orang di dalam perjalanan rambutnya kotor, berdebu, menunjukkan bahwa dia dari perjalanan yang jauh. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, dia meminta kepada Allah, wahai Tuhanku. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya haram.
Wa masrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya yang dipakainya adalah pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, dan perutnya dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Kata Nabi, mana mungkin doanya akan dikabulkan. Artinya bagi mereka pemakan yang haram, tidak akan mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita berikhtiar, berdoa, harus diikat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah, qada Allah, ketentuan Allah, iradah Allah, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang mengaku mukmin, beriman kepada Allah, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diuji oleh Allah dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan bisnis, dengan kesehatan, kesakitan, dengan kesusahan, dengan kekhawatiran. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita kalau kita mengaku muslim, mukmin, sabar atau tidak dengan ujian Allah. Ketika kita mengaitkan ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, maka Allah akan mengangkat derajatnya, memudahkan urusannya, meridhoinya. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, dan di dalam surga itu nikmat yang tertinggi adalah ketika mereka dapat melihat Allah atau mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho dengan rahmat, dengan surga, dengan keridhaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jemaah Jumat yang senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memperbaiki ikhtiar kita, doa kita, kemudian jangan sampai kita lepas dari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mendapatkan ridho Allah adalah ikhlas di dalam menjalankan urusan-urusan ibadahnya, urusan-urusan dunia, lebih-lebih urusan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa bitaqwah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي أنت مقصود رضاك مطلوب عنك لمعرفتك محمد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وأنت عليت يا ذا الجلال والإكرام. الله يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله الله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح ذات بيننا وعلم بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأنتم بها علينا.
اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا طهورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين الصغير وفي عيون الناس كبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير اللهم عليه وفقنا للخير وإنا لدهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه